Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID bersama saya Teodoro Moses. Hari ini saya mau bahas sebuah earphone TWS terbaru dari Transmart, yaitu Transmart Onyx Ace. Setelah saya bahas Transmart Spunky Beat beberapa waktu yang lalu, ada beberapa dari kalian juga yang menyarankan untuk review TWS dari Transmart ini, dan sekarang sudah ada di tangan saya. Earphone ini mempunyai desain yang mirip dengan AirPods Apple. Ini bukan versi KW atau tiruan ya, tapi desainnya yang terinspirasi dari AirPods Apple. Apakah dengan desain begini suara dan fiturnya juga seperti AirPods Apple? Buat kalian yang suka dengan video ini, support channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan ini dia review saya soal Transmart Onyx Ace. Oke, yang pertama kita lihat packagingnya. Desain boxnya ini cukup konsisten. Ukurannya sama dengan Spunky Beat dan desainnya mirip-mirip, tapi dibuat dengan karakter yang sesuai dengan isinya. Depannya tertulis Crystal Clear Calls yang katanya mikrofonnya ada 4 dan mempunyai fitur noise cancellation yang buat suara lebih jernih. Dan ini nanti kita bahas. Bagian dalamnya terlihat sepasang earphone dan charging case-nya yang terpisah dengan pembatas mika transparan. Bagian dalamnya lagi kita dapat juga kabel data Type-C, ada sebuah box lagi yang berisi kartu garansi dan buku manual dalam berbagai bahasa. Earphone ini mirip AirPods, tapi sebenarnya beda. Bahannya dari plastik yang terlihat glossy, finishingnya juga rapi, hanya bagian bawahnya saja sedikit kasar. Sisi touch sensornya ada di bagian luar dan finishingnya berbeda dari earbuds-nya. Bagian atas touch sensornya ada mikrofon. Bagian bawah sini ada lampu LED yang cukup terang, pin magnet chargingnya ada di sisi dasar, dan ada lagi sebuah mikrofon. Jadi, total mikrofon pada earphone ini ada 4. Tidak lupa juga ada letter mat untuk posisi kiri atau kanan. Fitting earphone ini pas di telinga saya, dan saya merasa lebih nyaman dan nggak takut sakit saat dipakai dalam waktu berjam-jam. Untuk charging case-nya juga dari bahan plastik glossy dengan aksen chrome di tengahnya. Ini menurut saya secara desain agak ganggu. Mungkin biar nggak dibilang jiplak desain dari AirPods, maka dikasih chrome gini yang ada 4 LED indikator baterai untuk charging case. Ada logo Transmart di bagian bawahnya, dan port Type-C di sisi bawah untuk pengisian daya. Secara keseluruhan, desain dan build quality-nya saya suka. Bagian keren dari earphone ini adalah fitur auto connect ketika dibuka charging case-nya. Jadi kita nggak perlu repot lagi dong harus mengeluarin earbuds-nya. Auto connect ini bekerja di Android maupun iOS, tapi pada iOS belum ada animasi pop-up seperti pada AirPods. Cara connect-nya juga gampang. Kita tinggal nyalakan Bluetooth di smartphone, lalu buka charging case-nya. Kemudian pilih Transmart Onyx Ace di Bluetooth smartphone. Dan tinggal kita sambungkan. Karena ini aptX, maka akan ada notif kedua kali untuk connect sekali lagi. Fungsi-fungsi touch sensornya juga gampang diingat. Sentuh sekali di kanan untuk volume up dan di kiri untuk volume down. Sentuh 2 kali cepat di kanan atau di kiri untuk play dan pause music. Sentuh dan tahan 2 detik di kanan untuk next, dan tahan 2 detik di kiri untuk putar lagu sebelumnya. Kalau voice assistant, tinggal sentuh 3 kali aja pada kanan ataupun kiri. Jika ada panggilan telepon, sentuh 2 kali untuk menjawab. Dan kalau kalian nggak mau diganggu, sentuh dan tahan 2 detik untuk menolak panggilan. Oke, sekarang untuk kualitas suaranya. Onyx Ace ini dilengkapi dengan 13 mm driver dengan dukungan kodek aptX, ACC, dan SBS. Sehingga kualitas suara yang dihasilkan ini cukup bagus, suaranya jernih dengan bass yang cukup nampol. Jujur saya kaget waktu pertama cobain, karena setahu saya selain AirPods, desain earphone seperti ini pasti bassnya ini bakal tipis sekali atau bahkan merasa kosong. Ternyata berbeda pada Onyx Ace ini. Saya coba putar musik yang biasa saya tes untuk earphone, treble-nya pas, bassnya memang bukan yang wah kayak earbuds yang pernah saya cobain, tapi di kuping saya bassnya berasa pas dan enak banget. Clarity-nya jelas dan jernih, perpindahan suara dari kiri kanan juga halus, separasi antara musik dan vokalnya juga jelas. Sound staging-nya memang nggak luas-luas banget, tapi cukup membuat saya menganggukkan kepala sambil dengerin live musik. Apalagi saat nonton atau bermain game, saya merasa hampir tidak ada delay, ini yang penting. Ini juga sudah saya cobain di iOS, walaupun belum support aptX, tapi nggak berasa delay-nya. Mungkin karena chip Qualcomm 3020 yang berkolaborasi dengan Bluetooth 5.0 untuk koneksinya, dan katanya bisa jaraknya hingga 15 meter.
Kualitas mikrofonnya juga bagus, dilengkapi dengan fitur CVC 8.0 yang membuat suara lebih jernih walaupun kita berbicara di tempat yang ramai. Langsung saja kita lihat hasil mikrofonnya. Oke guys, sekarang saya lagi di luar bersama si Onyx S ini. Untuk fittingnya ini lumayan nyaman ya. Jadi kalau dipakai lama itu nggak bikin sakit kuping. Dan ini keadaannya lagi sedikit gerimis. Kalau untuk lari kita coba ya. Oke, kira-kira begitu. Dan ini nggak gampang lepas di kuping saya. Untuk suara audionya kalian nilai sendiri ya, gimana hasilnya. Oke, ini hasil rekaman earphone dari brand yang lain. Ini sebagai perbandingan aja ya. Suasananya di pagi hari, kalau kalian dengerin ada suara kendaraan gitu, dan ada suara anak kecil, karena ini saya lagi ada di playground. Oke, sekarang saya ganti ke Onyx S. Nah, ini sudah saya ganti dengan earphone Onyx S yang katanya memakai fitur agar suara lebih jernih. Gimana hasil audionya? Apakah suara berisik masih kedengaran jelas? Ini suasananya juga masih sama di playground. Coba kalian komentar perbedaannya di bawah. Masing-masing baterai earphone ini 40 mAh yang katanya bisa hingga 5 jam. Dan ditambah dengan charging case bisa hingga 24 jam pemakaian. Hanya sayangnya pada Onyx S ini belum support dengan wireless charging. Saya coba putar lagu, main games dengan volume 80-90%. Earphone ini bisa bertahan hingga 3-3,5 jam, sisanya 10%. Dan butuh perkiraan 1,5 jam di cas hingga penuh. Secara keseluruhan, earphone ini hadir dengan harga Rp475.000 dan berhasil menghipnotis saya. Walaupun desainnya menurut saya belum cukup mewah ya, tapi fitur dan kualitas suaranya bagus. Memang desain seperti earphone ini nggak bisa memblok semua suara dari luar, tapi setidaknya nggak buat saya budek. Earphone ini kalau mau dipakai sebelah kanan atau kiri saja juga bisa. Mungkin dari kalian yang nonton video ini lagi mengidam-idamkan earphone yang mirip AirPods dengan harga murah, kualitas yang bagus, koneksi yang gampang dan stabil, saya rekomendasikan earphone ini. Buat yang nggak suka warna putih, earphone ini juga tersedia varian warna hitam. Untuk durability-nya tergantung cara kalian merawatnya, karena belum ada silicone case untuk melindungi earphone ini. Jadi saya selalu sediakan pouch sendiri untuk penyimpanan agar lebih aman. Oke guys, sekian review singkat saya soal Tronsmart Onyx S ini. Link pembelian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Buat kalian yang ada pendapat lain soal earphone ini, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan juga follow Instagram saya di tmgadget.id untuk seputar gadget dan teknologi terbaru. Saya Tejo Moses pamit, terima kasih buat yang sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. God bless!